Liburan terus membosankan. Peter dan Edward, seorang remaja baru lulus SMA. Berdua sama-sama gak punya kesibukan. Gak ada kerjaan, gak ngapa-ngapain. Peter yang katanya mau pergi ketemu sama George pentolan SMA dulu, katanya ada objekan. Gue mau ke tempat George, ada kerjaan. Peter berharap ada upah saat bertemu George. Ngeliburin nongkrong bareng sama Edward. Disuruh ketemuan di gang rumah George jam 7 malam. Langsung jalan, katanya. Peter yang udah datang lebih awal dan standby duduk ngedeprok di bawah tiang listrik. Gak lama kemudian, "Hey Peter, ayo let's go." Peter yang agak bingung, George gak ngejelasin mau kemana, dia percaya aja. Yang penting akan dikasih upah. Udah ikut aja. Iya deh. Peter yang saat itu ikut George yang membawa motor Vespa tua knalpot racing ngacir ke jalan raya dan berhenti di sebuah salon. "Ada kenalan baru," kata George, "dan dia ngajak gue ke sini lantaran gue badannya steril, keker, berotot, cocok buat antisipasi bila anti Vespa George mogok." "Peter nunggu di sini ya, gue mau ke dalam. Nih, pegang motor gue." Peter yang menghela napas. Duh, gue kira apaan. George yang ke dalam salon terus ngobrol sama kenalan barunya, terlihat asik berduaan di dalam. "Temennya gak diajak masuk?" George menjawab. "Gak, buat jagain motor." "Ih, bisa aja kamu." Gak selang beberapa lama, si cewek namanya Anna. Dia bentar-bentar lihat jam dan berkata, "George, cepet, ada kaki gue sebentar lagi datang." "Oh iya ya." Ternyata benar. George yang kembali ke Vespa dan starter motor lalu beranjak pergi. Gak lama, brum 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 brum, sebuah motor gede parkir di depan pintu salon. Si Anna langsung ambil tas absen dan naik ke motor jemputannya. Pengendara motor besar berkumis terlihat om-om kayak gitu adalah suami istri si Anna. Menurut pengakuan Anna, dari kejauhan, si George yang berhenti agak jauh dari lokasi memantau Anna. "Coba gue kenal dari dulu." "Emang kenapa kalau dari dulu lo kenal Anna?" berkata si Peter. "Ya, bisa jadi gue di posisi motor gede yang sedang jemput Anna sekarang." "Oh iya ya. Ya, yuk kita balik lagi ke gang yang tadi sekarang George." "Iya, sekarang kan tugas lo udah selesai ngawal gue." "Oh iya." Ternyata George yang dulunya jadi pentolan di zaman sekolah pun takut kalau nyari masalah sama cewek orang. "Makanya jangan cari masalah, George." "Iya," sambil nyengir. Ngasih jajan Peter ceban yang udah nemenin George ngapelin istri muda orang. Keesokan harinya, tok 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 sepada. "Oh, lo George." Peter buka pintu dan lihat yang namu ada si George sama cewek. Bentar," ditarik si George menjauh dari si cewek. George, gue nggak salah nih. Anna lo bawa-bawa ke sini." Sambil cengengesan si George ngaku, "Iya, Anna pernah curhat sama gue, suaminya nggak bisa memberi janji-janji manis yang pernah dia bilang sebelum nikahin dia," katanya. "Oh, si Anna aja tidur ngekos, bulanan dikasih lakinya cuma cukup makan sekali. Gue kasihan ngedengernya." Si Anna senyum dan nganggut-nganggut. Gak sampai sejam George dan Anna pamit dan jalan lagi. "Mama Peter, kami pamit ya." "Iya nak, hati-hati di jalan." "Iya." Selagi Anna masuk siang kerja, kesempatan George yang dekat sama Anna gak disia-siakan. George yang remaja banget, yang nalurinya tinggi, agak buyar dan gak konsen ngelihat Anna yang cantik. Dibonceng Vespa meluk George dari belakang. Gimik George terlihat senang dan Anna juga kayaknya main api nih sama George. Waktu terus berjalan, colong-colong waktu si George udah pede janjian ketemu sama Anna. Walaupun bestritan, sampai ketemu gue ngaku dah dapet cipokan dan ngemil kiri kanan. "Wow, takjub Peter dengannya. Udah sebulan lebih kelakuan Anna dan George main hati di belakang. Om-om berkumis yang jadi suami Anna, pada suatu malam, Peter dan Edward lagi duduk-duduk di balai-balai pinggir jalan. Terlihat ada cewek lari-lari ke arah rumah gue. Ternyata ada yang ngejar tinggi gede berkumis. Wah, itu om suaminya Anna. Sontak Peter bangun dan jalan pulang ke rumahnya. Anna yang lari terbirit-birit sambil nengok ke belakang, di depannya ada anak kecil yang lagi main di tengah jalan. Tiba-tiba saja
Mamanya Peter yang mempunyai balita melihat balitanya di tengah jalan dan langsung lari ke arah di mana Anna juga berlari ke tempat yang sama. Akhirnya, bruk! Tabrakan tak terelakkan, keduanya terpental jatuh, pas di bawah adiknya Peter yang balita duduk. Aduh, Peter melihat hal tersebut datang menolong dan membopong mamanya masuk ke kamar. Anna yang sama-sama tergeletak, Edward yang menyusul Peter balik ke rumah mengangkat Anna ke ruang tamu lalu menutup pintu. Adiknya Peter ditaruh di tempat tidur bayi. Mama Peter belum sadar, akan tetapi Anna, terlihat Anna merintih, pusing, badannya nyeri abis, berbenturan tadi. Sentak, adik kamu Peter. Anna menghampiri si balita dan digendong. Edward dan Peter melihat agak mikir dan heran. Digendong-gendong si adik Peter sama Anna. Dan dia masuk ke kamar di mana mamanya Peter sedang berbaring belum siuman dari pingsan. Oh, gak mungkin. Anna yang gendong-gendong adiknya Peter hendak tidurin, matanya terperangah mencubit-cubit pipi dan tubuhnya sendiri. Melihat tubuhnya sedang tertidur. Benar, Mama Peter bertukar jiwa dengan Anna. Anna jelmaan dari Mama Peter yang menoleh ke ruang tamu. Peter dan Edward lagi duduk-duduk di situ. Berarti apa akibat tabrakan tadi? Singkat waktu, Anna dalam jelmaan Mama Peter pergi keluar mau beli pampers si kecil. Si Peter yang melihat niat baik Anna sih mempersilahkan dan selama mamanya masih tertidur belum sadar dan bangun, membiarkan Anna coba membantu. Tapi bukannya pulang membawa pampers, dari jalan ada motor besar menghampiri. Anna, balik. Anna yang jelmaan mamanya Peter agak bingung dan tulalit. Gak tahu, tapi ngecek HP yang tadi dibawa-bawa Anna di kantong mamanya Peter yang sekarang ini jadi seorang cewek muda dan cantik. Karena gak mau heboh di jalan atau memperlihatkan hal-hal yang bikin ribut, gak mau Om Kumis curiga akan kejadian tadi. Terpaksa ikut si Om Kumis, yaitu suami Anna, dibonceng antar ke kos. Anna jelmaan Mama Peter ini masuk ke kamar kos-kosan, terus si Om Kumis ini meminta maaf atas kekasaran tadi sore. Si Anna jelmaan Mama Peter ini karena gak paham nganggap enteng ini dan kasih angin si Om Kumis. Dimaafkannya kejadian tadi. Mendengar Anna udah menerima maafnya si Om Kumis, langsung Anna jelmaan ditempel, diarahin ke tempat tidur, terus dienjot. Si Anna jelmaan yang gak siap dan terlanjur gituin. Aku gak tahu apa-apa nih, tapi kalau udah begini, mendesis-desis dan meringis sejadi-jadinya sambil gigit celananya yang disumpel ke mulut Anna dan diremasnya asi ke Om Kumis dan ngebatin boleh juga nih. Birahi Mama Peter gak bisa menolak. Mama Peter juga bersuami pelajaran yang lama gak pulang-pulang dan lama kuda-kudaannya gak tayang. Di lain tempat, Anna lama nih apa dijemput suaminya di jalan. Peter susulin ke warung dan beli pampers buat adiknya. Malam berlalu, pagi bersemi. Wah, capek juga ngerawat adik. Mama udah gue suapin, walau cuma mangap sedikit, terus gue bantu pakai air biar ketelen. Adik gue udah gue cebokin, gue kasih bubur, gue mandiin. Ini dia, terlihat dari jendela. Datang si George ketok-ketok pintu. Weh mamen, what happened? Ya, kemarin ada kejadian, si Peter menjelaskan. Dan George paham dan manggut-manggut. Ya iya, maafin cewek gue ya. Si Peter gak terlalu mendramatisir kejadian tersebut dan hendak memikirkan langkah ke depannya. Selang gak berapa lama ada rambut panjang semampai cantik ngucapin salam. Itu suara Anna. George dan Peter bangun berebutan buka pintu. Biar gue aja, tapi keduluan si George. Dalam hati Peter, dasar bocah tengik ya. Bener banget. Anna jelmaan langsung diajak duduk mepet-mepet sama si George. Udah gitu Peter sebagai tuan rumah ngambilin minum sambil ngeliatin si George. Anna jelmaan yang natapin mata anaknya Peter agak cemas kalau momen yang sebenarnya mau datang buat si bocah balita jadi chaos. Karena ada George, si George yang mepet mendekati anak jelmaan terus gerayang gak jelas. Peter terus memperhatikan keduanya dan nyeletuk ke George. Mana ciumannya? Anna jelmaan dan si George diam saling tatap-tatapan. Dalam hati Anna jelmaan, apalagi si Peter, ini mama nak. Kamu nih. Si George yang gak berkedip ngeliat wajah Anna yang cantik menggoda langsung nyium bibir dan
melintir-lintir gigit-gigit bibirnya Anna jelmaan. Nah gitu dong. Anna jelmaan ngelihat si Peter memperhatikan dan takut menimbulkan kecurigaan. Disambut cium balik George dan saling menyalurkan hasrat. Mama Peter yang di dalam tubuh Anna berkata, "Aku lakukan ini agar gak gaduh." Ada sejam si George dan Anna jelmaan betah mepet-pepetan di bangku. Gak lama George dapat SMS disuruh balikin Vespa bapaknya. Aduh, ada perlu. George sempet nawarin Anna bareng keluar dengan dia. Tapi Anna jelmaan yang punya banyak kepentingan di rumahnya sendiri tentu menolak. Karena ini suasana sudah sepi, si George sudah balik, tinggal Anna, Mama Peter adik balitanya dalam rumah itu. Karena naluri ibu yang kangen sama bocah balitanya, Peter tanya, "Kenapa Anna? Boleh adikmu aku gendong?" "Boleh." Boleh, silakan." Wajah Anna jelmaan langsung senang. Si Peter permisi mandi dan nitip si adiknya yang digendong-gendong Anna. 10-15 menit Anna jelmaan sedang asik ngomong bocah, tapi si bocah balita yang cengeng jerit nangis. Si Peter dari kamar mandi ngasih tahu adiknya kalau cengeng oleh mamaku dikasih ASI. Si Anna jelmaan ngedebat dalam hatinya. Dibawa bayinya ke Mama Peter yang berbaring di tempat tidur. Duh, gak bisa. Diambil gelas terus buka bra Mama Peter yang tertidur sambil sedotin. ASI selalu dipindahkan ke gelas pakai mulut. Ih, jadi repot gini. Aku gak bawa pompa ASI, mesti beli dulu dong. Duh, udah deh biar anak gue diem, pakai aku sisuin dari punya anak aja. Bayi yang cengeng tadi lama kelamaan anteng. Duh, Peter keluar lihat aku gini gimana ya? Anna jelmaan yang mondar-mandir sambil gendong bayinya ngedengar ada suara motor besar dari arah luar. Duh, kayaknya Om Kumis suami Anna nih. Kok tahu Anna ada di sini? Apa dia nanya-nanya ya? Ngumpet di kamar. Kamar kelihatan dari depan, jendelanya terang. Oh, kamar mandi. Iya, ngumpet di situ, tapi ada anak aku yang remaja lagi mandi. Tok 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 tok. Buru-buru si Anna jelmaan lari sambil nyusuin bayi ke kamar mandi yang pintunya nggak terkunci. Susut-susut sama Peter yang lagi no baju. Agak bingung tapi kaget, campur senang. Ngelihat Anna nonjolin dada nyusuin adiknya sambil jongkok sembunyi. Anna jelmaan yang lihat Peter kali ini agak nakal. Udah kamu sini dah, Peter. Peter yang ngeliatin adiknya senang-senang minum susu milik sampai nelen ludah. Dipegang kepala Peter diarahin ke arah dada ASI sebelah adiknya. Dalam hati mama, si Peter gak tahu ini aku mamamu. Si Peter yang nganggap anak orang lain kesenangan dan salah paham akan pemberian ASI gratis kepadanya. Di luar, Om Kumis yang kotok-kotok ngintip ke dalam sepi. Derap langkah kaki bolak-balik di teras. Gak lama terdengar suara motor yang dinyalakan dan langsung pergi. Anna yang mendengar tersebut merasa lega. Namun anak-anaknya yang bocah, oke gak apa-apa. Yang remaja ngempeng abis ngemil sporadis sambil colai. Idih, Peter, anak gue. Udah deh stop Peter. Ditarik kembali ASI yang menempel di mulut Peter. Anna jelmaan bangun dan keluar dari kamar mandi. Dan dari kamar Mama Peter ada suara batuk-batuk. Anna jelmaan yang senang tubuhnya sadar. Dia memberikan bayinya ke Peter dan menghampiri tubuh Mama Peter yang berbaring di ranjang. Dan ketika tubuh Mama Peter dari ruh Anna membuka mata, lalu seketika itu roh yang tadinya tertukar akhirnya balik lagi ke tubuh asalnya. Mama Peter asli yang udah bangun dan sadar lega rohnya kembali ke jasad aslinya senang sekali. Dia bangun dari tempat tidur dan memeluk dan mencium-ciumi anak. Saat itu anak yang fix dan sadar juga tidak tahu yang dialami Mama Peter saat tertukar tubuh. Menganggap biasa dan langsung pulang ke kosannya. Tamat.